kedepannya butuh banget ya sosok-sosok muda yang menyampaikan fikih dengan cara yang mudah, Betul. yang easy going. Betul, Teh. Nah, 6 hal yang wajib dimiliki ketika kita menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama itu Teh, kita tuh nih harus punya namanya hirsun. Yang kedua setelah hirsun ada ijtihad, kesungguhan. Terus yang ketiga adalah zakaun. Yang keempat, ya kan ada 6 ya. Yang keempat adalah zadun. Terus yang kelima itu sohbatul ustad. Dan yang terakhir yang keenam tulus zaman. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat ada dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu fina, ya, berjuang untuk meniti jalan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, akan Allah berikan petunjuk kepada jalan-jalan yang akan Allah bukakan. Kita harus percaya itu sama hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan ya untuk menuntut ilmu. Bayangin menuntut ilmu tuh nggak mudah. Menuntut ilmu tuh susah. Penuh tantangan. Ya, mungkin kerasa juga teman-teman yang relate belajar, apalagi belajar umum, saya juga salut gitu ya. Terus itu tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel RQB TV, Rumah Quran Berkah untuk hidup yang lebih berkah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali di podcast edisi kedua yang akan membahas seputar pengalaman kuliah di salah satu universitas Islam terbaik dan tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Bersama salah satu narasumber kita, beliau adalah lulusan Universitas Al-Azhar tahun 2023, yaitu Teh Jahidah Farhati LC. Assalamualaikum Teh Farha. Waalaikumsalam Teh Esa. Insya Allah, bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini senang sekali nih Teh, alhamdulillah kita bisa bertemu di podcast edisi kedua yang akan membahas seputar pengalaman kuliahnya Teh Farha di Al-Azhar. Gimana Teh perasaannya kuliah di Al-Azhar ketika itu? Ya kalau misalnya ditanya perasaannya sih senang ya, senang sekaligus bangga gitu, Masya Allah. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita tahu ya, Al-Azhar itu kan kayak kiblat ilmu. Betul Ya, sih kiblat ilmu agama Islam. Tentu kalau misalnya ketika kita balik ya, Masya Allah, jadi orang tuh selain kitanya bangga, orang yang lain juga bangga gitu. Ya, betul, orang sekitar kita, Masya Allah, alhamdulillah kayak ada orang yang berhasil belajar sejauh itu. Betul, ya, Masya gitu. Allah. Di sana ambil jurusan apa nih Teh Farha? Kalau Teteh ngambil jurusan Syariah Islamiyah. Jadi sebenarnya di Azhar itu Teh Esa, ada kalau misalnya kita jadi sebenarnya kayak kuliah biasa. Kayak universitas biasa. Cuma dia perempuan sama laki-laki itu dipisah. Dipisah ya Teh. Dipisah, jadi jauh tempatnya. Nah, kalau kebanyakan ada fakultas namanya Fakultas Adabi. Jadi Fakultas Adabi ini fakultas yang isinya tuh ilmu-ilmu Islam. Dan ini gratis. Untuk mahasiswa luar negeri selain Mesir. Ya. Jadi tapi kalau misalnya ada jurusan kedokteran, jurusan pertanian, ada juga orang Indonesia di sana, tapi biasanya mereka bayar. Oh iya. Jadi kalau ilmu yang agama itu lebih murah. Bahkan kalau misalnya banyak yang dapat beasiswa di situ. Masya Allah. Jadi di Fakultas Adabi ini ada beberapa jurusan. Nah, yang pertama itu jurusan Usuluddin. Usuluddin itu artinya sumber-sumber agama ya. Nah, Usuluddin itu dibagi menjadi 3, ada akidah, ada tafsir, ada hadis. Ya. Terus ada jurusan lughah, bahasa. Nah, terus ada jurusan Syariah Islamiyah. Nah, ini yang saya ambil. Biasanya orang tuh bingung tuh Teh, Syariah Islamiyah itu apa ya? Kebayangnya itu apa gitu, maksudnya apa? Nah, sebenarnya Syariah Islamiyah itu belajar fikih. Nah, pendalamannya di fikih. Ya, pendalaman fikih. Iya, pendalaman di fikih. Berarti Fakultas Usuluddin tapi pendalamannya di fikih gitu enggak. ya? Fakultasnya Adabi. Fakultas Adabi. Jurusannya itu adalah Syariah Islamiyah. Oh, Masya Allah. Jadi lingkup garis besarnya itu Adabi, terus dia ngambilnya Syariah Islamiyah. Tuh, Masya Allah, Teh Farha. Oke, kenapa Teh Farha mau ambil jurusan itu? Nah, kalau alasan kenapa pengen ambil jurusan itu ya kan, jadi sebenarnya orang Indonesia tuh salah satu yang paling dibutuhkan mungkin sama masyarakat itu termasuk ilmu agama, yaitu fikih. Betul Jadi sekali Teh Farha. Soalnya ini kebanyakan ya kalau kita lihat realita gitu ya, masyarakat Indonesia masih banyak yang ya udah kalau ibadah ya udah seyakinnya aja, sekadarnya benar. Atau kadang ini hukumnya apa? Nggak penting deh, bismillah yang penting gitu ya. Mau amalah atau mau interaksi, kegiatan ekonomi dan sebagainya, ya udah deh bismillah aja dulu. Tapi nggak dicek lagi hukumnya. Iya. Ya sih. Nah, makanya kenapa akhirnya saya tuh
Oh ini juga membahas masa lalu dulu ya, masa lalu juga ya. Saya tuh dulu punya cita-cita sampai sekarang sih pengen jadi daiyah, pengen jadi mubalighah gitu, jadi pendakwah. Dan kalau kita lihat ya realitanya masyarakat banyak yang masih membutuhkan ilmu fikih. Betul. Ya, membutuhkan ilmu fikih. Nah, makanya alhamdulillah akhirnya memutuskan dari sekian banyak jurusan bismillah gitu ya untuk mengambil syariah Islamiyah gitu. Iya, Masya Allah. Betul-betul Teva, memang tidak dipungkiri ya Teh, kita tuh saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang memang mau konsisten di dalam ilmu fikih tersebut. Masya Allah gitu. Ya semoga Allah selalu memudahkan ya setiap harapannya Teh Farha gitu. Masya Allah iya. Terus Teh, motivasi belajar Teh Farha supaya bisa untuk masuk Al-Azhar itu gimana Teh? Nah kalau misalnya motivasi ya, kenapa saya pengen belajar Al-Azhar di Di Al-Azhar? Al-Azhar. Kalau kita urut dari awal mah dulu saya tuh sebenarnya biasa aja. Cuma karena dulu tuh pernah vibes yang AAC ya, ayat-ayat cinta, film-film ayat-ayat cinta. Terus ketika cinta bertasbih, Masya Allah ya itu. Dan lagi hype banget kan di masyarakat Indonesia tuh ya. Dan penulisnya juga kan Kang Abik, emang notabene-nya alumni Mesir gitu ya. Nah di situ tuh saya kayak ngeliat ya Allah, kayak keren banget gitu sosok yang Ustaz di situ kan kalau di KCB tokohnya namanya Ana ya, Ana Altafunisa. Itu tuh kayak keren banget gitu, Masya Allah, perempuan, dia melek agama ya, dia Masya Allah dengan akhlaknya baik gitu ya. Dan itu sebenarnya dibutuhkan banyak orang yang kayak Ana Altafunisa di masyarakat kita gitu ya. Orang yang belajar jauh agama sampai ke pusatnya padahal dia perempuan. Ya, tapi didukung sama keluarganya, didukung juga dalam agama Islam kan diperbolehkan. Nah ini kita butuh tuh orang-orang yang seperti itu. Itu yang pertama ya, maksudnya motivasi saya sebenarnya kalau ditanya, kalau dirunut ya sebenarnya karena efek nonton film, ya efek baca buku gitu. Jadi sebenarnya nggak murni-murni amat. Oh tiba-tiba emang kayaknya dari dulu pengen jadi ustazah, enggak. Jadi emang awalnya pengen ke Azhar karena ngelihat itu ya KCB. Iya, Masya Allah. Terus kalau kedua motivasinya tadi kita lihat bagaimana kepedulian bentuk masyarakat kepada masyarakat. Masyarakat kita saat ini butuh apa? Kita lihat ya sebenarnya banyak sekarang orang mulai alhamdulillah ya interest kepada kajian hijrah dan sebagainya ya, belajar Islam. Cuma mungkin kurang banyak atau kurang masif kajian fikih. Betul, ya? betul Teh. Jadi sebenarnya ini permasalahan kita juga ya Teh Esa. Jadi anak-anak muda nih sebenarnya kan boleh juga ikut kajian tentang apa, masih banyak ya, maksudnya kayak isu-isu tentang apa namanya prinsip, menjaga hati, itu bagus banget. Tapi juga sama balancing juga sama dengan apa, fikih. Karena dia juga prinsipal, dia sesuatu yang pakem dalam agama, ya, prinsip utama. Nah ini harus kita balancing. Dan ini kurang masif. Makanya butuh banget ya sosok-sosok muda yang menyampaikan fikih dengan cara yang mudah, yang easy going. Betul, sederhana, tapi sebetulnya di dalamnya tuh hal yang memang penting banget buat kita ketahui gitu. Iya. Kan orang kalau anak-anak muda nih lihat, malas belajar fikih. Fikih tuh banyak pusing, banget permasalahan. berat. Iya, betul, berat. Itu kan makanya kita nih butuh lah sosok-sosok muda yang paham kondisi anak muda dan pengen ngajarin mereka bahwa fikih itu nggak sesusah itu. Justru dengan kita belajar fikih, kita akan menjadi mukmin yang lebih baik lagi. Betul, Masya Allah. Sesuai belajarnya ibadah dengan tuntunan Nabi. Nah mungkin terakhir ya, yang ketiga ini saya dulu belajar ya, termasuk pernah baca ya 6 motivasi atau 6 hal yang wajib dimiliki ketika kita menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama itu Teh, kita tuh ini harus punya namanya hirsun. Hirsun itu artinya kesungguhan, tekad yang kuat. Jadi kalau kita nggak punya tekad yang kuat, kita nggak bakal bisa. Ya. Contoh dengan yang tekad yang kuat, ada teman saya tuh, dia bukan dari pesantren. Dia bukan dari pesantren, bahkan dia tuh di Poltekkes dulunya. Poltekkes kesehatan, cuma dia akhirnya memilih melanjutkan ke Al-Azhar. Itu buktinya apa? Dengan adanya tekad yang kuat, kita bisa menerjang semua impossibility gitu ya. Nah, yang kedua setelah hirsun ada ijtihad, kesungguhan. Ini modal setiap orang yang menuntut ilmu. Kalau dengan kesungguhan juga tadi melahirkan kerja keras, melahirkan konsistensi. Terus yang ketiga adalah zakaun, kecerdasan. Nah, saya tuh bilang kecerdasan tuh bukan berarti harus jenius dari lahir, enggak sih? Tapi diusahakan. Nah, itu. Kecerdasan yang diusahakan. Ketika kecerdasan kita usahakan, kemudian misal contoh, paling basic ya Teh, syaratnya itu harus bisa bahasa Arab sama hafal Quran. Ya nggak sih? Betul. Nah, kalau orang sudah bersungguh-sungguh, sudah punya tekad yang kuat, maka akan lahir itu zakat, kecerdasan. Dia mulai ikut les bahasa Arab ke Pare mungkin atau kemana lah, les bahasa Arab di kampung-kampung Arab, les bahasa Arab online. Dia mulai menghafal Al-Quran dari yang awam, asal punya tadi ya, hirsun, ijtihad akan menghasilkan kecerdasan. Setelah zakat, yang keempat, ya kan ada 6 ya. Yang keempat adalah
zadun, bekal. Nah ini penting banget, bekal. Bekal termasuk bekal apa teh? Wah. Duit. Betul. Duit. Nanti kita akan bahas deh di belakangnya. Iya. Maksudnya apa nih bekal duit? Apakah ke luar negeri harus kaya banget? Iya. Nah ini kita akan bahas ya. Pokoknya yang keempat bekal. Terus yang kelima itu sohbatul ustad, dekat dengan guru. Nah, termasuk faktor kesuksesan harus dekat dengan guru. Iya. Mau guru di Indo, mau guru nanti kamu tuh diaspora, belajar di luar negeri, itu kita harus dekat. Dan yang terakhir yang keenam tulus zaman. Maksudnya apa sih? Sepanjang zaman. Jadi harus dipahami setiap orang menuntut ilmu bahwa menuntut ilmu adalah sepanjang zaman. Iya. Ya jangan sampai ini misalnya saya nih di Mesir 5 tahun, akhirnya mencukupi, ya udah saya belajar agama 5 tahun. Tidak bisa. Iya. Belajar agama tulus zaman. Belajar apapun, belajar kita orang yang jurusan umum tulus zaman, sepanjang zaman. Jadi menuntut ilmu tuh nggak bisa berhenti. Nah itu mungkin ya sedikit motivasi kenapa saya menghantarkan saya sampai alhamdulillah bisa berangkat ke Mesir. Iya, gitu. betul. Jadi ada kesadaran diri dari Teteh pribadi ya untuk mengambil peran di sini gitu, Betul. di ilmu fikih ini. Betul. Dimana kalau misalnya kita mau mengambil peran itu, kita harus tahu dulu yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih gitu. Nah kita coba hadir untuk memberikan solusi ya Teh ya. Iya betul sekali, Masya Allah Teh Faraha. Oke, ada tips-tips gak nih Teh untuk teman-teman yang mungkin mau belajar ke Al-Azhar juga? Nah kalau tips yang tadi paling basic harus bisa belajar Bahasa Arab. harus bisa bahasa Arab, minimal basic. Jadi jangan sampai basic itu seperti apa Teh? Bisa nih saya dulu saya flashback, saya dulu tes di UIN Jakarta, memang jadi nggak bisa yang bahasa Arab yang benar-benar cuma bisa baca doang. Jadi memang kita minimal bahasanya tuh sebelum menengah lah, tingkat bahasanya tuh menengah. Karena di situ nanti kita akan dites membaca teks bahasa Arab, kemudian membedah gramatikalnya. Ya, jadi memang anjuran saya kalau misalnya ada yang minat ke Al-Azhar, lakukan persiapan tes bahasa. Ya, bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, minimal harus punya hafalan Al-Qur'an. Berapa? Nah, ini kalau misalnya menurut saya ya, sebenarnya nggak ada batasan Teh. Di UIN pun tidak mensyaratkan, setahu saya bahkan tidak. Saya tuh ingat dulu nggak ada syarat. Ya. Jadi yang paling penting adalah karena kita nih merasa nih kita mau belajar ilmu agama, jangan sampai nggak punya hafalan. Kalau nggak punya hafalan kan kosong. Padahal kita mau jadi ustadz nih atau mau jadi ahli agama. Maka minimal ya 2 juz lah. Dan mungkin. Kalau dulu soalnya saya ingat banget di UIN itu saya dites memang acak gitu, sesuai hafalan yang kita miliki diacak. Nah terus akhirnya ya udah ditanya jawab lanjutkan ayat. Waktu itu saya ingat dapat juz 4 gitu. Masya Allah. Di tes di UIN itu. Itu modal yang kedua ya. Terus yang ketiga tadi kita membahas apa? Zadun, bekal. Bekal apa sih ini nih? Termasuk bekal duit. Iya. Karena memang kalau belajar tuh memang perlu itu. Jadi, nah ini nih, kadang orang kayak gini. Saya tuh selalu bilang ya, ih keren banget sekolah di Mesir, kaya dong. Suka banyak yang begitu persepsinya gitu. Ya. Tapi saya tidak bisa menafikan bahwa untuk kuliah di luar negeri modalnya besar. Nih, kalau dulu saya saya berangkat tahun 2018. Saya tuh berangkat mandiri. Jadi kan memang ada beasiswa dari Kemenag. Cuma itu terbatas dulu tuh cuma 20 orang. Sedangkan yang keterima tuh beratus-ratus gitu ya. Nah, saya tuh tidak mendapatkan jatah dari 20 orang itu. Kemudian saya berangkat sendiri kan. Itu saya berangkat pertama kali 15 juta. 15 juta. Ya. Jadi memang kita harus punya persiapan modal. Dan tapi jangan sampai putus asa juga Teh. Kita harus yakini bahwa kalau kita punya azam, kita punya tekad yang kuat belajar agama, akan Allah mudahkan. Betul. Akan Allah mudahkan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang jahadu fina, ya, berjuang untuk meniti jalan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, akan Allah berikan petunjuk kepada jalan-jalan yang akan Allah bukakan. Nah, bisa jadi dibukakan lewat apa? Ada yang membiayai. Ada orang baik yang mendonasikan, jadi donatur. Banyak jalan sebetulnya. Jadi jangan sampai skeptis karena aduh keluarga saya tuh nggak mampu nggak. Orang baik di Indonesia itu saya yakin banyak. Ya, tinggal kita mau berikhtiar mencari orang-orang baik itu gitu. Nah kemudian setelah 15 juta tadi tuh Teh ya, saya berangkat. Memang saya berarti selama 1 tahun itu saya kelas bahasa. Oh, kelas bahasa dulu ya, iya, Teh, sebelum. Sekarang itu tapi kebijakan yang dulu, kebijakan yang sekarang dibagi 2. Ada yang kelas bahasanya di Indonesia, kelas bahasanya di Mesir. Cuma memang ini ada perbedaan uang yang maksudnya biaya yang lebih mahal dan sebagainya gitu ya. Jadi setahu saya malah kebijakan sekarang lebih banyak orang yang pakai kelas bahasanya di Indonesia. Namanya Pusiba. Nanti teman-teman bisa cari ya, Pusiba, Pusat Studi
ilmu bahasa Arab, ya Islam dan bahasa Arab. Nah ini memang kerja sama Kemenak, jadi orang yang keterima di Mesir, di Al-Azhar disuruh kelas bahasa dulu di situ, diberi opsi di situ. Berapa lama teh kira-kira kalau mengikuti kelas bahasa seperti itu? Biasanya 6 bulan. 6 bulan ya. Tergantung nanti ketika tes itu nanti ada assessment gitu. Oh iya betul. Kemampuannya, gitu. Cuma ya jangan sampai 0 banget, itu mah nanti susah. Nah kemudian setelah itu teh, nah ini masya Allah juga, saya 1 tahun itu dibiayai orang tua selama kelas bahasa. Nah, jadi ini jangan berputus asa nih teman-teman. Nanti kita bahas di Mesir itu banyak beasiswa. Nanti saya mungkin akan cerita ya. Oh, iya, Alhamdulillah nanti saya tuh ternyata di situ nanti dapat jalan-jalan Allah mudahkan, jadi bisa meringankan orang tua. Tadi ya. Jadi poin ketiga ini harus disiapkan bekal. Kalau kita lihat dulu ulama-ulama pun begitu. Imam Syafi'i melakukan perjalanan tuh dari ke berbagai kota, ke berbagai daerah itu punya bekal. Iya. Ya, membawa bekal. Nah, selanjutnya setelah yang ketiga, bekal, yang terakhir adalah tekad. Nah, itu tadi basic banget, tekad. Dari dasar semua itu bisa ada karena adanya tekad yang kuat. Nah, itu. Iya, betul, Teh. Selanjutnya nih Teh Farha, ketika kuliah di Mesir kan jauh dari orang tua dan mungkin lingkungan yang baru yang cukup berbeda dengan di Indonesia ya Teh ya. Ada gak kegalauan, lika-liku Teh Farha di sana, kegalauankah atau keseruan apa yang Teh Farha rasakan ketika belajar di Mesir? Iya. Jadi kalau di Mesir tuh emang ada, pernah dengar gak sih di slogan Gontor tuh, ke Gontor apa yang kau cari. Nah itu sama aja ke Mesir juga gitu. Ke Mesir apa yang kau cari. Soalnya tuh Teh ya, mau jadi apapun bisa di sana. Kenapa tuh Teh? Karena memang nih, nanti kita akan bahas ya. Maksudnya ya mau jadi ahli agama bisa, ya mau jadi mahasiswa biasa aja bisa, belajar biasa aja bisa, atau mahasiswa berbisnis juga bisa di sana. Ya kenapa? Karena di sana tuh pertama saya jelaskan dulu ya. Sistem nih, pahit manisnya. Pahitnya sistem kuliah, bukan pahit sih ini sebenarnya pahit bagi, ini kayak tantangan mungkin Teh. Tantangan. Iya. Di Mesir itu tidak ada absen. Iya, aku pernah baca soal itu. Jadi bayangin, ya kalau di Indonesia kalau saya ngobrol sama desa saya ya udah aku sih nggak apa-apa datang kuliah, yang penting absen aja, mau merhatiin atau enggak gitu loh. Kebanyakan kalau di sana kebalikannya ya Teh. Kalau di sana ya diuji. Iya. Jadi sekian banyak, jadi akhirnya terlihat mana yang benar-benar konsistensi mau belajar dengan baik, itu terlihat. Karena nggak ada absen. Jadi masya Allah ya, sebenarnya tuh bukan kita yang rugi, bukan Al-Azhar yang rugi, tapi kita yang rugi nih. Kalau ninggalin kelas karena absen, dan saya juga mungkin termasuk pelaku pernah meninggalkan beberapa kelas gitu karena tidak ada absen. Ya itu mungkin sedikit tantangan buat kita. Ya. Tapi di balik tantangan itu masya Allah ya, salah satu mungkin kenikmatan yang mungkin saya sangat rindukan gitu ketika balik di Indonesia itu, di Mesir itu majlis ilmu sangat banyak. Termasuk di kampus Teh. Kalau di kampus kan kegiatan kampus aja, tapi di luar itu jadi sekedar info ya, Al-Azhar itu tuh Teh Esa dibagi 2. Ada namanya jami', ada namanya jami'ah. Jami' itu secara bahasa artinya masjid. Al-Azhar sebagai masjid. Al-Azhar sebagai masjid ini tempatnya ta'lim, kajian kitab turos, kitab-kitab fikih. Dan itu free Teh, terbuka untuk umum dan semua mahasiswa. Masya Allah, dan itu free. Oh iya. Bayangin kita bisa ketemu ulama sekaliber itu gratis. Dan bahkan dulu saya pernah, udah mana kajian gratis nih. Setelah itu ada pendataan, waktu itu saya kajian kitab namanya Kifayatul Akhyar di Masjid Azhar. Di data yang siapa aja yang rutin kajian dikasih buku paket kuliah gratis. Jadi biasanya kan kita beli nih buku paket kuliah, itu gratis semua kitab-kitab. Karena kita rajin datang itu taklim itu. Nah ini Al-Azhar yang jami ya. Jadi di situ banyak bahasanya itu namanya talaki. Talaki itu artinya ya belajar kitab ya, belajar kitab itu forum-forum belajar kitab. Nah itu dari unsur jami. Nah yang kedua ada unsur namanya jami'ah. Jami'ah itu artinya universitas. Ya udah universitas kayak kegiatan mahasiswa biasa, kuliah biasa. Nah bagaimana kita memperkaya selain yang tidak dibahas di kuliah, kita hadir di tadi jami di masjid. Kita hadir talaki, kita hadir kajian-kajian kita. Itu diwajibkan atau enggak? Enggak, ini disunahkan. Makanya saya udah bilang, ke Mesir apa yang kau cari? Betul. Makanya tadi itu, yang diuji itu benar-benar keteguhan hati kita. Saya pun termasuk gini Teh. Saya pun termasuk, kalau pahitnya ya, saya termasuk orang yang di Mesir tuh organisasi. Saya termasuk yang sering organisasi. Kayaknya tuh sisi positif juga sih Teh. Iya sih, ya positif juga ya. Cuma betul. kadang saya renungkan kayak pas udah lulus, aduh menyesal ingin balik lagi gitu ke sana untuk menambal kekurangan-kekurangan. Cuma alhamdulillahnya
Ya, saya tuh punya teman-teman yang rajin talaki, rajin kajian. Jadi ketika saya tuh benar merasa, saya keasyikan berorganisasi nih, diingatkan. Iya. Melihat teman-teman, Masya Allah nih, rajin talaki, saya juga jadi talaki lagi. Nah itu, Alhamdulillah ada remnya lah. Ada remnya. Makanya saya selalu bilang ya teman-teman nih, yang mau kuliah di Mesir nih saya kasih pesan. Harus ingat ke Mesir apa yang kau cari. Jadi harus balikin. Karena kalau kita nggak punya prinsip yang kuat, lost. Iya. Terlena, tidak ada absen. Banyak kegiatan talaki itu, kegiatan kajian kitab itu tidak diwajibkan. Ya, itu kita akan lost, ya kan? Betul. Itu mungkin ya. Tapi Masya Allah ya tadi nikmatnya, wah, Bang untuk saya tuh sangat rindu gitu loh. Di sini kan Masya Allah ya, mungkin kalau ketemu masyayikh yang ilmu sekaliber itu ya berbayar dan mahal. Kalau di sana dan tuh, nggak bisa setiap waktu gitu, kayak cuma ada beberapa waktu tertentu aja. Betul. Nah kalau di sana tuh Masya Allah gratis dan ya Allah keteladanannya itu nyata banget. Keteladanannya, saya cerita mungkin ada salah satu ulama ya, namanya Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Beliau tuh pemegang sanad tertinggi ilmu Syafi'i, fikih Syafi'i. Sudah tua. Tapi kalau kita ngebayangin pemegang sanad ilmu tertinggi, kalau datang mungkin dikawal gitu ya. Wah, beliau mah enggak. Cuma bawa satu asistennya, mahasiswa bawa yang mahasiswa ini pakai pakaian seadanya ala mahasiswa, beliaunya dengan tongkat. Naik tramko, bayangin. Enggak naik. Tramko tuh apa sih? Angkot maksudnya saya. Angkot ya. Naik angkot, bukan naik mobil pribadi. Saya tuh waktu itu ingat banget ya, jalan di belakang beliau, Masya Allah. Ya kezuhudan, kesederhanaan. Iya. Ya, bahwa ya beginilah sesungguhnya ahlul ilmu. Dan kita menemukan keteladanan itu bukan hanya sekadar bicara-bicara doang, tapi nyata. Ada lagi, salah satu keteladanan lagi, namanya Syekh Fauzi Qanaté. Dia, saya lupa, pokoknya bukan orang Mesir, Nigeria apa ya, saya lupa. Ya. Di luar Mesir lah ya. Pokoknya di luar Mesir. Tapi beliau tuh Masya Allah, diakui kapabilitas ilmunya dalam linguistik bahasa Arab. Ya. Jadi ilmu bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab. Dan beliau itu, ya bayangin, bahkan dosen-dosen pun sering hadir di majelis beliau. Ya dosen-dosen Azhar sering hadir. Tapi ternyata kalau kita mikir kan ini orang sibuk nih, susah ditemukan. Iya betul. Biasanya kan gitu ya. Biasanya gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah, waktu itu saya pernah ketemu beliau di perpustakaan depan kampus lagi baca, nemenin tukang penjaga perpustakaan. Ya Allah. Dan ngajak mahasiswa ngobrol itu, Masya Allah, saya tuh menemukan ya, keteladanan, kebersahajaan. Dan seharusnya gitu, seorang penuntut ilmu terlihat tidak hanya secara bicaranya, tapi khuluqiyahnya secara perilaku dan perbuatan. Nah itu mungkin. Jadi kalau pada mau ke Mesir, wah akan menemukan sosok-sosok keteladanan yang luar biasa itu, insya Allah. Semoga kita bisa meneladani beliau-beliau ya Teh. Insya Allah. Oke, Teh Farha tadi ketika di Mesir kan bukan hanya kuliah nih Teh, bukan hanya aktif untuk belajar di sana aja, tapi juga organisatoris, ya seorang organisatoris, Masya Allah. Itu boleh diceritain nggak Teh daily life-nya Teh Farha gitu, keseharian Teh Farha di sana sebagai seorang pelajar dan juga aktif di beberapa organisasi mungkin ya Teh ya. Jadi memang kalau organisasi di Mesir, kita waktu itu pernah juga sih sebagai aktivis bagaimana menyeting ya Teh. Agenda rapat-rapat itu di luar waktu kuliah. Oh memang sudah disetting. Jadi kami usahakan. Kami usahakan, hukumnya nggak wajib, tapi kami usahakan sebagai misalnya petinggi-petinggi organisasi atau pelaku organisasi, gimana kegiatan mahasiswa ini setelah kuliah. Jadi mendorong mahasiswa biar tetap bisa ikut kuliah atau di hari libur. Ya, karena hari libur tiap fakultas kan berbeda. Jadi biasanya, kalau majoritinya pesertanya fakultas ini kita ambil di hari libur itu. Nah, jadi mungkin kalau daily life saya ya kayak biasa aja sih Teh. Cuma itu berangkat. Nah, kita nih kalau di sana ya termasuk mungkin yang ini bukan hal biasa perempuan itu naik motor. Oh iya. Jadi memang adatnya di sana, perempuan itu tidak naik motor. Jadi kita memang Masya Allah itu angkutan umum di sana tuh masih sangat banyak. Dan kerennya itu dosen-dosen juga pada naik angkutan umum. Jadi saya tuh biasanya kan kita melihat orang berjas tuh jarang banget ya, mungkin ya naik mobil pribadi. Kalau di sana kita lihat orang berjas pun naik angkot. Itulah Masya Allah yang saya sangat rindukan gitu. Angkutan umum tuh sangat banyak dan kita ya mahasiswa ya jalan dari jadi memang bukan naik mobil atau kendaraan pribadi tapi naik angkot berjalan ke universitas itu ya. Dan memang universitas itu sama tempat tinggal saya lumayan deket. Ya lumayan deket, hanya beda wilayah. Di sekolah di sana bahasanya distrik, hanya beda distrik. Ya setelah kuliah mungkin saya melakukan kegiatan mahasiswa yang tadi ya. Ya sama aja kayak di Indonesia, kayaknya BEM-BEM kayak BEM-BEM di Indonesia. Saya bedanya kan ini
Jadi kalau saya itu aktifnya di organisasi mahasiswa Indonesia di Mesir, bukan organisasi bareng orang Mesirnya. Oh iya. Jadi sesama mahasiswa Indonesia. Tapi Iya. saya karena berkat organisasi itu saya diundang ke forum-forum yang isinya pelajar internasional. Iya. Nah itu mungkin ya berkahnya di situ ya. Jadi punya kenalan dari relasi-relasi negara lain. Nah mungkin ya itu daily life saya gitu. Cuma yang paling penting itu tadi manajemen waktu. Karena kan nih, ini ya teh lucunya tuh di sini kan musimnya cuma 2, dingin panas. Kalau kita Iya. kan tropis, jadi kadang jamnya kerasa paginya antara lama banget atau cepet banget. Kalau musim dingin kan jadinya cepet. Betul. Kalau musim panas jadinya lama banget. Nah ini yang manajemen waktunya itu diuji. Karena kita biasanya nih kayak gini nih, di Indonesia kan misalnya settingannya seperti ini. Waktu sholatnya kan berbeda, nah itu. Iya. Mungkin tantangannya seperti itu sih, gitu terkait keseharian. Ya keseharian saya masih ya biasa aja. Mahasiswa pada umumnya Mahasiswa pada Teh Farha. umumnya gitu, Iya, Masya Allah. gitu. Cuma bedanya kita di Mesir gitu. Tapi pasti ada beberapa waktu yang memang kita perlu benar-benar manage dengan baik Iya, ya Teh Farha ya. pasti. Sebagai seorang aktivis gitu, antara waktu belajar dan waktu untuk sama teman-teman di organisasi ya Teh Farha. Masya Allah. Oke, Teh Farha ada ini nggak Teh? Menurut Teh Farha selain yang tadi sudah disampaikan, perbedaan pola belajar di Indonesia dan di Mesir itu seperti apa yang Teh Farha rasakan? Iya. Masya Allah, kalau di Mesir, pola belajar di Mesir, jadi di Mesir tuh kerennya tuh di Al-Azhar ya, Iya. Teresa, tidak ada batasan umur. Jadi ada setingkat saya, ibu-ibu kisaran umur 40-an, satu kelas sama saya. Iya. Jadi nggak ada batasan Kuliah umur. bareng. Kuliah bareng. Kalau di Indonesia kan SMA harus segini, Iya, betul. kuliah harus segini. Udah dijenjang-jenjangkan Udah ya Teh. dijenjangkan. Kalau di Azhar, Masya Allah, mungkin karena dengan niat, dengan mungkin kalau kita baca ya, mungkin dengan niat siapapun orang yang memiliki tekad menurut ilmu Allah dibuka sebenarnya. Iya. Makanya nggak ada batasan umur. Makanya kadang ada yang lebih muda udah masuk kuliah. Kalau akhirnya mungkin belasan tahun dia udah kuliah karena mungkin cerdas gitu. Ada juga yang tua banget, setingkat sama kita. Itu tuh saya Masya Allah banget. Dan tapi itu punya tantangan tersendiri, tapi nilai baik yang bisa kita petik adalah bagaimana Azhar ini membuka peluang bagi siapapun yang mau menuntut ilmu, dibuka lebar-lebar. Cuma kalau pemerintah Indonesia memberi batasan, jadi kayak kita membuat peraturan, kalau di Azharnya tidak ada. Oh iya, Nah, tidak kalau ada dari- batasan usia. Tidak ada batasan usia, tapi kalau dari Kemenaknya mungkin membuat batasan usia karena agar efektif belajar Iya, di sana. betul. Nah itu pertama ya, tidak ada batasan usia dalam pembelajaran. Yang kedua tadi, kalau belajar di Mesir itu bukan ya sama sih kayak di Indonesia, bukan bukan guru yang butuh murid, tapi murid yang butuh guru. Jadi kadang kita misal dosen nih, ya sama aja sih kayak kuliah di Indonesia, dosennya itu mood misalnya ingin memberikan pelajaran kita hari ini, nah kita juga harus bisa. Iya. Kadang kendalanya juga tuh Teh, kita nih nggak semua bisa bahasa, ada namanya bahasa Amiyah, bahasa khas Mesir. Saya nih basicnya iya. kalau kita kan belajar bahasa Arab, bahasa fushah, resminya Arab. Kadang banyak juga dosen ngejelasin pakai bahasanya apa, bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab orang Mesir, dan ini beda jauh sama bahasa Mungkin Arab kalau di fushah. Indonesia kayak bahasa daerah Sunda gitu ya. kayak bahasa Sunda, bayangin. Oh, iya. Kayak dijelasin, kita ini bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Sunda. Iya. Nah, makanya saya kadang paham nggak paham, tapi kita ingat Bismillah barokah. Betul. Nah, biasanya nanti setelah itu kalau kita nggak paham, kita nanya ke orang Mesir, minta dijelaskan pakai bahasa fushah. Nah itu. Tapi balik lagi, nggak semua orang Mesir bisa bahasa fushah. Jadi justru kalau misalnya ini ya, saya pernah dapat perkataan orang, jadi kalau kita bisa bahasa fushah kalau di Mesir, itu seperti indikator kalau kita tuh intelektual. Karena nggak semua orang Arab itu bisa bahasa resmi fushah. Fushah itu seperti Al-Qur'an ya. Iya. Nah, karena mereka tuh bahasanya udah mengikuti bahasa mereka. Arabnya sudah berubah bergeser gitu. Nah, makanya kadang tuh itulah kesulitannya. Makanya ada kelas bahasa dan kita penyesuaian keseharian itu dapat banget banyak kosakata Amiyah itu, bahasa Amiyah, bahasa Mesir. Nah, itu mungkin ya, jadi ada penghambat di bahasa bedanya. Dan yang terakhir mungkin ya kalau misalnya perbedaannya adalah tadi sistemnya sangat berbeda. Kalau di Indonesia kan baku banget ya. Kalau di sana tuh siapa yang butuh, siapa yang punya tekad, maka dia yang akan mendapatkan. Jadi Dan aku bisa ambil ini sih Teh, pelajarannya mungkin salah satu hal yang paling menarik itu ketika menerapkan pola pendidikan seperti itu. Jadi kita sebagai yang perlu untuk belajar ini bukan cuma diajarkan terkait ilmu aja, tapi adab juga. Adab terhadap guru, lalu bagaimana kita tuh berusaha untuk jadi sosok pelajar yang memang
betul-betul memerlukan keberkahan dari seorang guru gitu. Betul. Yang dimana di Indonesia ini kadang kita tuh seenaknya sama guru gitu. Itu dia, Bang. Ya, tuh ya. Dan di sana tuh secara nggak langsung ditumbuhkan soal itu ya, tuh ya. Jadi adab, ilmu secara nggak langsung betul-betul Dan ditumbuhkan di benar. sana. Dan Masya Allahnya juga salah satu pengakuan ya, bahkan ini udah masyhur di antara rakyat Mesir bahwa orang Indonesia itu ahsanun nas, manusia paling baik. Jadi orang Indonesia itu terkenal ramah, hormat sama gurunya, Masya Allah. Makanya orang-orang Mesir tuh senang sama orang Indonesia. Iya. Ramah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi maksudnya ya teman-teman yang akan datang ke Mesir ya jangan sampai merusak citra itulah. Ahsanun nas. Mereka sudah bilang ahsanun nas. Karena kita tuh suka senyum, ramah ya. Apalagi takzim sama guru tuh orang Indonesia, Masya Allah. Terhadap syekh-syekh itu Masya Allah. Itu yang saya salut juga sih sama orang-orang Indonesia yang benar-benar ini ya fokus dalam menuntut ilmu gitu. Nah, itu tadi yang mungkin bedanya tentang pola belajar di Mesir. Iya. Seperti itu. Semoga di Indonesia juga teman-teman yang masih belajar ya, baik itu dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, semoga bisa menerapkan keteladanan dari kesungguhan para pelajar di Mesir, salah satunya gitu ya Teh ya. Tuh. Baik Teh Farha. Oke, Teh Farha ada motivasi untuk teman-teman yang mau belajar ke Al-Azhar? Oke, kalau motivasi tadi yang pertama adalah tadi kuatkan tekad. Terus persiapkan syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan ya, yang 6 itu dari Imam Syafi'i. Sedikit melanjutkan ya Teh saya. Iya, mangga Teh. Nah, kadang kita mindsetnya skeptisnya adalah belajar di luar negeri itu mahal. Ya kita nggak mampu lah. Kita udah menyerah dulu nih Teh. Padahal ternyata ya teman-teman tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika saya di Mesir tuh Teh, Masya Allah. Jadi syarat beasiswa di Mesir itu, mungkin ini ya teman-teman yang mau mencari beasiswa di Mesir, harus punya nilai. Kalau bukan yang dari awal nih, harus punya nilai akumulasi semester 1, semester 2. Dan beasiswa di Mesir itu terbuka banyak banget. Ada dari Kuwait, ya pokoknya ada dari beda-beda, ada dari Al-Azharnya sendiri, banyak aja jenis-jenis beasiswanya, ada dari Arab. Ya. Nah, tinggal kita apply-in, tinggal kita masukin nih ketika kita sudah punya nilai akumulasi semester 1, semester 2, kita masukkan. Nah, makanya saya bilang, modal kerja keras akan terbayar di akhir. Nah, ketika itu kan saya akumulasi tuh dapat nilai semester 1, semester 2. Alhamdulillah tuh nilainya memuaskan. Akhirnya bismillah nih, saya yakin nih. Saya akhirnya apply itu ke beasiswa Al-Azharnya langsung. Dan alhamdulillah kok, Masya Allah, diterima. Dan bayangin Teh, beasiswanya apa benefitnya nih yang kalau dari resmi dari Al-Azhar langsung, per bulan itu kita dapat bisa sampai 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Kuliah gratis. Jadi kan aslinya Jadi semester berikutnya gratis. Bahkan sampai S3 itu. Oh, Masya Sampai Allah. S3. Iya. Kalau kita ngurus terus berkasnya itu terikat sampai S3. Bayangin, Masya Allah. Jadi kalau yang lain kan bayar sebenarnya, cuma bayarnya emang murah tuh Teh. Tapi kalau yang ini kita gratis. Kuliah gratis. Buku paket gratis. Yang lain bayar ketika kita dapat beasiswa Al-Azhar, itu buku paket gratis. Visa. Nah, permasalahan biasanya orang di luar negeri itu mahal di visanya. Nah, ini visa kita diganti. Visa itu bisa sampai mungkin kalau di yang lain itu 3 juta tuh Teh. Visa. Itu kita diganti visa sama Azharnya langsung. Dan yang terakhir tiket pulang 2 tahun sekali itu gratis. Masya Allah. Modalnya apa? Tekad. Emang pahit di awalnya harus keluar duit, mungkin orang tua ngapain dulu. Tapi nanti ketika kita sudah ya Masya Allah ya berjuang belajar dengan baik, nilai yang memuaskan, itu nanti terbayar semuanya. Dan itu bahkan ya Masya Allah Teh terikat sampai S3. Kalau terus diurus tuh berkas-berkasnya itu saya bisa lanjut gratis juga sampai S3. Makanya Masya Allah ya teman-teman saya banyak juga yang memang notabene dapat beasiswa dari S1 memilih lanjut di sana S2 karena beasiswanya masih terikat. Dan opsi-opsi beasiswa yang lain ada juga, cuma memang tidak komplit beasiswa dari universitas resmi. Nah, itu yang masalah zat. Ya, kalau motivasi dari saya sendiri sih intinya gini Teh. Selama kita yakin ya, selama kita punya niat yang tulus untuk Allah, ya, untuk kepada Allah nih, untuk bentuk taat kita kepada Allah dan Rasulnya, jalan semua akan kebuka. Kita harus percaya itu sama hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan ya untuk menuntut ilmu, bayangin menuntut ilmu tuh nggak mudah. Menuntut ilmu tuh susah, penuh tantangan. Ya, mungkin kerasa juga teman-teman yang relate belajar, apalagi belajar umum, saya juga salut gitu ya. Terus itu tidak mudah. Makanya harus diyakini kesusahan kita semua ini akan menjadi akumulasi untuk apa? Allah mudahkan kita jalan menuju surga. Nah, ini jadi motivasi besar kita. Ya, jadi insya Allah kalau motivasinya surga, semua kesusahan apapun akan selesai. Ya, ngeluh boleh, tapi harus optimis.
Itu kaidahnya buat penuntut ilmu ya. Jadi teman-teman yang mau ke Mesir ya ditunggu keteguhannya, ditunggu istiqomahnya. Nah, itu. Masya Allah, jazakallah khair nih Teh Farah untuk sharing pengalaman-pengalaman ketika kuliah di Mesir yang ternyata di sana tuh dimudahkan banget untuk para penuntut ilmu ya Itu Teh poin Farah. penting, iya, benar. Yang penting bagaimana kitanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tersebut. Betul. Oke, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih ya Teh Farah sudah sama-sama, berkenan Teh. sharing di channel kita. Semoga nanti bisa bertemu kembali Insya untuk Allah. sharing-sharing lebih lanjut lagi. Insya Allah. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton podcast edisi kedua pada hari ini. Sampai bertemu kembali di podcast berikutnya pada channel RKB TV, Rumah Quran Berkah untuk hidup yang lebih berkah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.